Ada sesuatu yang sangat mendebarkan tentang tempat dengan masa lalu yang gelap dan misterius. Ambil contoh, La Isla de las Muñecas. Sebuah pulau yang dipenuhi boneka-boneka tua yang membusuk dan digantung di pohon-pohon, cukup menyeramkan, bahkan sebelum Anda sampai pada kisah asal-usulnya yang gelap. Kisah La Isla de las Muñecas terkait erat dengan kisah Don Julian Santana Barrera. Berasal dari Xochimilco, sebuah distrik di Mexico City, Don Julian meninggalkan istri dan keluarganya pada pertengahan abad ke-20 untuk mengasingkan diri di sebuah pulau di Danau Tesuilo. Alasannya melakukan hal itu tidak jelas, tetapi seperti yang segera menjadi jelas, Santana Barrera tidak selalu waras. Tidak lama setelah pindah ia menemukan sesuatu yang mengerikan di tepi pulaunya, yaitu tubuh seorang gadis muda tenggelam di danau. Sebuah boneka mengapung di kanal tak lama kemudian, mengubah jalan hidup Santana Barrera dan bentuk pulau itu selama bertahun-tahun yang akan datang. Sendirian di pulau itu, Barrera mengambil boneka itu, dan menggantungnya di pohon untuk menenangkan arwah gadis yang telah meninggal itu. Namun setidaknya di mata pria yang kini menganggap dirinya sebagai penjaga pulau itu, satu boneka saja tidak cukup. Selama 50 tahun berikutnya, Santana Barrera akan mencari-cari boneka dari tempat sampah dan dari kanal, lalu menggantungnya di banyak pohon di pulau itu. Beberapa boneka akan digantung utuh, yang lain dalam berbagai kondisi rusak tanpa kepala, tanpa badan atau dirobek dengan cara lain. Kematian seorang kolektor boneka. Pada tahun 2001, Don Julian Santana Barrera meninggal dunia. Jasadnya ditemukan, Anda dapat menebaknya tenggelam di kanal, di tempat yang selalu dikatakannya bahwa ia melihat gadis kecil itu. Sebagai tanggapan, wisatawan mulai berbondong-bondong ke pulau itu untuk memberi penghormatan. Mereka membawa boneka mereka sendiri, dan hingga hari ini orang-orang menghormati Santana Barrera dan gadis itu dengan menggantung boneka sebagai penghormatan. Anda juga dapat melakukannya. Banyak feri berhenti di sini, menjadikannya tempat yang wajib dikunjungi dalam setiap tur kanal Aztec kuno ini. Dia de los Muertos akan memiliki makna yang lebih penting tahun ini, karena negara tersebut berduka atas hampir 90.000 kematian akibat pandemi. Dari kota-kota perbatasan di utara seperti Tijuana hingga kota-kota paling selatan Chiapas, warga Meksiko akan membangun altar di rumah mereka, dan menutupi kuburan dengan bunga-bunga saat mereka memberikan penghormatan kepada orang yang telah meninggal. Ini tetap menjadi salah satu perayaan pra-Columbus tertua yang masih ada di Meksiko. Meskipun Dia de los Muertos pada dasarnya berhubungan dengan dunia roh, tidak ada kekurangan kesenangan duniawi yang mengumumkan kedatangannya. Mungkin hanya melalui benda-benda ini dan simbolismenya, orang luar dapat mulai memahami makna yang lebih dalam yang terlibat dalam tradisi ini, dan hubungan kompleks yang dimiliki orang Meksiko dengan kematian. Salah satu objek representatif paling ikonik dari Dia de los Muertos adalah bunga cempasúchil. Bunga ini ada di mana-mana, menutupi ambang jendela, dan mengisi vas, menghiasi patung kerangka, atau dikenakan pada topi dan mahkota. Ada yang mengatakan bahwa tangkai bunga berwarna oranye ini menjaga kehangatan matahari, dan menerangi kembalinya orang mati. Yang lain mengatakan, aroma bunga cempasúchil menuntun roh pulang. Anda tidak akan menemukan rumah tanpa setidaknya selusin bunga ini, dan banyak tempat tinggal yang lebih tradisional akan menyebarkan tangkai bunga mereka di luar untuk menuntun orang yang mereka cintai masuk. Objek penting lainnya adalah pan de los muertos, atau roti yang dibuat untuk acara tersebut. Bentuknya yang melingkar melambangkan siklus hidup dan mati yang dilalui setiap manusia, butiran gula di bagian tengahnya melambangkan tengkorak manusia, dan pola geometris di sekelilingnya merujuk pada tulang dan air mata. Bagi sebagian orang, rasa azahar yang berasal dari bunga jeruk melambangkan kenangan akan orang yang telah meninggal. Ada banyak tradisi dan objek yang dikaitkan dengan Dia de los Muertos, tetapi akan terlalu berlebihan jika menggeneralisasi makna setiap simbol secara umum. Pada tahun 2008, UNESCO mengakui pentingnya Dia de los Muertos, dengan menambahkan hari libur tersebut ke dalam daftar warisan budaya tak benda kemanusiaan. Saat ini orang-orang Meksiko dari semua latar belakang agama dan etnis merayakannya, tetapi pada intinya, hari libur tersebut merupakan ekspresi budaya adat. Bahkan merupakan suatu keajaiban bahwa Dia de los Muertos dapat bertahan selama ini. Banyak tradisi adat yang hilang selama penaklukan atau dilarang oleh Gereja Katolik di Meksiko, dan banyak lainnya telah dilupakan oleh seluruh masyarakat yang telah melakukan urbanisasi atau telah berubah secara permanen oleh pariwisata.
Lebih dari 40 kelompok adat yang diwakili oleh sekitar 6 juta orang menjaga variasi tradisi kuno ini tetap hidup. Baru-baru ini, Hari Orang Mati dimasukkan dalam adegan pembuka film Bond, dan menjadi subjek animasi populer Choco. Karena tema dan tanggal kalendernya yang serupa, Halloween dan Dia de los Muertos mulai saling terkait di kedua negara. Meskipun konsentrasi massa orang-orang diatur di kota Oaxaca, warganya jauh dari kata tenang. Anda mungkin berpikir bahwa jalanan Oaxaca akan sepi seperti biasanya di tengah wabah global. Sebaliknya, mereka menentang ekspektasi dan merayakan hari kematian di dinding, kusen jendela dan kusen pintu di seluruh kota, melalui karikatur, ejekan, kekaguman, kengerian dan altar yang mengagumkan. Dikutip dari Atlas Obscura, Santana mengoleksi boneka-boneka terlantar tersebut dari kanal dan tempat pembuangan sampai di dekat pulau. Dalam versi lain, Santana melakukan barter hasil pangan miliknya dengan boneka milik warga lain. Santana sama sekali tidak pernah membersihkan boneka tersebut, ia langsung menggantungnya di pohon-pohon atau di rumah ketika ia mendapatkan boneka yang baru. Sebab itulah, boneka-boneka di La Isla de las Muñecas emang terlihat menyeramkan, mulai dari boneka tanpa mata, tanpa tangan, bahkan tanpa kaki. Pada beberapa boneka, Santana memakaikan mereka baju. Tak hanya di luar, di dalam rumah Santana pun juga dipenuhi dengan boneka-boneka. Pasca kematian Santana yang misterius hingga tersebar luasnya cerita tentang pulau boneka yang ia buat, banyak orang-orang penasaran untuk berkunjung dan melihat seperti apa pulau boneka yang menyeramkan itu. Orang-orang yang datang terkadang juga meninggalkan boneka-boneka mereka di sana, serta koin-koin dan pernak-pernik lainnya. Sejak saat itu, kediaman Santana di La Isla de las Muñecas kemudian berubah menjadi tempat wisata horor terkenal bernuansa mistis yang ada di Meksiko. Pulau Boneka kini menjadi salah satu destinasi wisata paling unik dan menyeramkan di Meksiko. Banyak wisatawan yang mengaku merasakan hawa aneh saat mengunjungi tempat ini, bahkan ada yang mengaku melihat boneka-boneka itu bergerak sendiri atau mendengar bisikan-bisikan aneh. Walau tidak ada bukti ilmiah yang mendukung hal-hal gaib tersebut, kisah-kisah ini tetap menjadi daya tarik utama yang membuat orang penasaran untuk datang. Secara budaya, La Isla de las Muñecas mencerminkan hubungan antara manusia dan dunia spiritual dalam konteks masyarakat Meksiko yang kaya akan mitos dan kepercayaan terhadap dunia arwah. Pulau ini tidak hanya menjadi simbol horor atau tempat menakutkan, tetapi juga bentuk ekspresi ketakutan, penghormatan, dan bahkan cinta terhadap roh yang tak terlihat. Keberadaan boneka-boneka yang rusak, kusam dan tak terawat, menciptakan suasana yang membuat kita merenungkan sisi gelap dari kehidupan manusia, rasa bersalah, ketakutan dan usaha untuk menebus kesalahan melalui simbol-simbol sederhana seperti boneka. Kesimpulannya, La Isla de las Muñecas adalah tempat yang memadukan unsur sejarah, legenda, spiritualitas dan daya tarik visual yang unik. Ia bukan sekadar destinasi wisata, melainkan cerminan bagaimana mitos dan kepercayaan lokal dapat membentuk identitas suatu tempat.